Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita membahas sebagaimana ungkapan Rasulullah, gunakanlah waktu muda sebelum tua, waktu luang sebelum waktu sibuk tiba, dan waktu sehat sebelum sakit tiba. Maka ya sekarang adalah gunakan, kata Rasulullah, waktu bukan masa hidup ya, yang masa hidup yang terakhir. Gunakanlah, bukan waktu muda sudah, apalagi ya, masa kaya sebelum kita itu didera kemiskinan ya. Kalau penyakit bisa merusakkan organ-organ tubuh, makanya sebelum sakit tiba, gunakan organ-organ dan anggota badan kita untuk beramal sehebat-hebatnya, menulis buku sehebat-hebatnya, bikin video sehebat-hebatnya, bikin karya sehebat-hebatnya sebelum kita diserang oleh penyakit yang merusakkan otak, merusakkan segalanya. Dan yang keempat, kata Rasulullah, gunakanlah ya, waktu kaya, waktu ada uang sebelum kemiskinan itu tiba. Jadi nanti kalau orang sudah mati, dia akan menyesal. Fa'asaddaqu wa aku minas sholihin. Ya, dia akan menyesal tidak sempat berinfak, tidak bisa beramal, tidak melupakan amal soleh ya. Saat kaya, dia pelit ya, ragu-ragu mengeluarkan uang, maju mundur, uang dikumpul-kumpulkan dan tidak ada manfaatnya. Ketika uang itu dikumpulkan banyak dan kemudian dia mati, uang itu menjadi ahli waris dan dia tidak menikmati pahala dari uang yang dia simpan itu. Itulah misteri manusia ya. Dia senangnya mengumpulkan harta, mengumpulkan kekayaan untuk keamanan masa depan dia di dunia, tapi dia lupa masa depan dia di akhirat yang tidak bisa diselamatkan kecuali dengan sedekah, dengan amal-amal kebajikan yang dia lakukan saat dia kaya. Dengan kekayaan dia bisa membangun masjid, dengan kekayaan dia bisa membantu beasiswa anak-anak yang nggak bisa sekolah, nggak bisa kuliah, dan kekayaannya dia membiayai pendidikan tangga kiri kanannya. Tapi dia, kekayaan itu dia bangga, dia cium-cium kekayaan itu hanya untuk kebanggaannya saja, dihitung-hitung, dikumpul-kumpul. Itulah ganjilnya manusia itu. Islam datang untuk memberikan harapan, jangan uang itu dikumpul-kumpul, tapi disedekahkan. Sedekahkan terus terang, secara terang-terangan tidak apa-apa. Disedekahkan sembunyi-sembunyi tidak apa-apa. Disedekahkan malam hari tidak apa-apa, disedekahkan siang hari tidak apa. Walladzina yunfiquna bi amwalihim bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya bil-laili pada malam hari, wan-nahari, dia menginfakkan hartanya selain malam hari juga siang hari, sirron, dan dia menginfakkan hartanya itu sirron, sembunyi-sembunyi, tangan kanan memberi, tangan kiri tetangganya nggak tahu. Tapi juga wa'alaniyatan, sedekah secara terus menerus, bukan terus menerus, terang-terangan. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Falahum ajruhum inda rabbihim. Orang-orang yang bersedekah dengan 4 cara itu, malam, siang, atau secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, falahum ajruhum inda rabbihim, dia mendapatkan pahala di sisi Allah. Fala wala khaufun 'alaihim, dan mereka enggak ada rasa khauf, enggak ada rasa takut, walahum yahzan, dan enggak ada duka cita. Ya, karena dia sudah murah saja, enteng saja mengeluarkan uang untuk diinfakkan jadi amal jariah, sodakotin jariah yang akan menemani dia sampai alam barzakh. Sedekah
yang mengalir pahalanya. Maka orang-orang seperti itu tidak akan takut, nggak sedih, karena tahu pahalanya sudah pasti di sisi Allah. Pahala amal jariah itu, pahala sedekah itu, yang dia lakukan pagi, yang dia lakukan sore atau malam hari, dan dia juga melakukan amal jariah itu, sedekah itu, infak itu, sembunyi-sembunyi atau diumumkan, sama ada pahalanya di sisi Allah. Quran tadi dalilnya yang saya bacakan. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirra wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka pada malam hari atau pada siang hari dengan cara orang lain tidak boleh tahu, sembunyi-sembunyi, atau dengan cara diumumkan lewat YouTube, lewat toa masjid, lewat laporan keuangan, rekening koran misalnya. Maka semua itu ada pahalanya di sisi Allah. Dia menggunakan, memanfaatkan atau mengambil inspirasi dari Rasulullah. Gunakanlah, ya, gunakanlah waktu kamu kaya sebelum kemiskinan tiba. Kalau kemiskinan tiba, nggak bisa kita berinfak. Malah kita harus menjaga muruah kita ketika kita miskin. Menjaga harga diri kita dengan tidak meminta-minta. Tapi kita memposisikan diri sebagai al-mahrum, orang yang menjaga kehormatan diri. Orang menyangka kita yang miskin itu punya, padahal beras tidak punya. Tapi dia tidak menjadi orang yang sa'il, meminta-minta. Sikap yang terpuji adalah sikap yang al-mahrum, menjaga muruah, harga diri meskipun kita kelaparan. Jangan dalam hidup berjumpa dengan orang di utara, menceritakan kesusahan kita. Berjumpa dengan kawan di selatan, kita ceritakan problema hidup kita. Berjumpa dengan orang di timur, di barat, menceritakan segala masalah yang kita hadapi. Seakan-akan di dunia ini hanya dia yang punya masalah. Inilah orang yang tercela, ya, yang selalu menceritakan kesusahannya dan mudah sa'il meminta-minta pada orang lain untuk menutupi kekurangan, ya, dan problematika dia. Semoga kita termasuk orang yang selalu menggunakan ketika kita kaya untuk kebaikan. Jadi kita sendiri pada hakikatnya sebelum kemiskinan itu menerpa kita dan membuat kita terjerambab di punggung bumi yang fana ini. Moga-moga ini ada gunanya. Jadi yang pertama kita diperintahkan diingatkan oleh Rasulullah supaya kita menggunakan saat kaya sebelum miskin, saat luang, waktu luang sebelum sempit, menggunakan ketika sehat sebelum sakit, dan kita menggunakan waktu muda sebelum tua itu tiba, yang membuat kita tidak berdaya, tidak seperti segagah waktu muda. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir. Sabar jamil, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.